Difraksi atau pelenturan cahaya merupakan suatu peristiwa pembentukan gelombang atau arah rambat cahaya yang terjadi karena adanya penghalang atau ketika menjalar melalui celah sempit atau tepi yang tajam. Beberapa contoh peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari seperti pada gambar berikut ini. Difraksi cahaya terbagi menjadi dua jenis. Pertama, difraksi celah tunggal. Kedua, difraksi pada kisi atau celah banyak. A. Difraksi celah tunggal. Hal ini pertama kali diusulkan oleh Lord Rayleigh 1887 sampai 1905 yang menyebutkan bahwa dua benda titik tepat dapat dipisahkan atau dibedakan jika pusat dan difraksi benda titik pertama berimpit dengan minimum pertama daripada difraksi benda titik kedua. Dikutip dari studoco.com, difraksi celah tunggal adalah fenomena optik di mana cahaya yang melewati celah sempit atau apertur menyebar dan membentuk pola cahaya yang khas pada layar atau permukaan yang ditepati. Jika sebuah celah tunggal disinari dengan cahaya, maka seberkas cahaya yang masuk melalui celah sempit tersebut nantinya akan dibelokkan. Pembelokan ini dapat cenderung belok ke atas, ke bawah, ataupun diteruskan. Gelombang cahaya yang masuk melalui celah sempit tersebut pada akhirnya akan bertemu dan berinterferensi dengan layar, sehingga nantinya tercipta pola-pola interferensi pada layar. Pola yang dihasilkan adalah pola frinzi, yaitu pola garis terang dan gelap. Sebenarnya celah tunggal dapat dibagi menjadi beberapa celah genap. Lebar satu celah disebut dengan D, dan jarak celah dengan layar disebut dengan L. Kita dapat mencari selisih perbedaan lintasan jarak yang berinterferensi jika jarak celah ke layar atau L terlampau jauh yang nantinya menyebabkan sudut simpang difraksi terhadap garis normal layar atau theta terbilang kecil, maka kita bisa menganggap bahwa cahaya-cahaya yang masuk bersifat sejajar. Oke, seperti yang telah kalian dengar tadi, bahwasannya jika jarak L terlampau jauh yang menyebabkan sudut theta menjadi kecil, kita bisa menganggap bahwa cahaya-cahaya yang masuk bersifat sejajar. Nah, di sini sudah ada contoh ketika celah tunggal dibagi menjadi dua, maka akan ada setengah D dan setengah D. Untuk itu, kita bisa menarik garis di sini untuk melihat selisih dari panjang lintasan cahaya yang masuk. Kita menyebut ini sebagai delta S. Nah, karena di sini ada sudut theta, di sini pasti merupakan 90 min theta. Nah, berarti karena ini dan ini tegak lurus, kita bisa simpulkan bahwa di sini juga merupakan sudut theta. Karena terdapat setengah D dan sudut theta, maka nilai delta S adalah 1/2 D sin theta. Kemudian, jika cahaya yang berinterferensi menghasilkan interferensi minimum atau pita gelap, maka delta S harus sama dengan setengah lambda. Jika celah dibagi dua tadi adalah delta S sama dengan setengah D sin theta, kita bisa masukkan setengah D sin theta sama dengan setengah lambda, yang nantinya akan jadi D sin theta sama dengan lambda. Lalu, bagaimana jika celah dibagi menjadi 4? Maka, delta S akan sama dengan 1/4 D sin theta. Kembali kita masukkan
1/4 D sin theta tadi dengan luas kiri 1,5 lambda. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi sin theta dengan 2 lambda. Terus bagaimana dengan jika celah dibagi menjadi 6? Maka D sin theta akan sama dengan 3 lambda. Dari pola-pola tadi, kita bisa membuat rumus umum, yakni D sin theta sama dengan K lambda. Nah, yang ini tadi untuk interferensi minimum. Karena jarak antara pola itu setengah, maka untuk interferensi maksimum kita bisa tulis dengan D sin theta sama dengan K tambah 1/2 kali lambda. Kenapa jadi ditambah setengah? Karena jarak antara pola itu pasti setengah. Maka jika interferensi minimumnya adalah 1, interferensi maksimumnya pasti 1,5. Nah, ini tadi untuk interferensi maksimum. B. Difraksi pada kisi atau celah banyak. Difraksi kisi adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika cahaya dihalangi oleh kisi difraksi. Apa sih kisi difraksi? Kisi difraksi adalah suatu benda yang memiliki celah-celah sempit banyak dan berjarak sama. Biasanya digunakan untuk mendifraksikan cahaya yang datang pada dirinya. Berikut adalah kisi dalam fisika. Tidak begitu panjang dan memiliki celah-celah sempit yang ukurannya sama satu sama lain. Nah, berikut adalah gambar peletakan kisi secara vertikal yang didatangkan cahaya dengan tegak lurus terhadapnya. Maka cahaya yang masuk akan dibelokkan secara acak oleh celah-celah tersebut. Kemudian, gelombang cahaya yang telah dibelokkan secara acak tersebut nanti akan bertemu. Hal ini kita sebut berinterferensi. Interferensi cahaya yang terjadi pada layar akan menghasilkan pola fringi atau pola terang dan gelap. Jika kita lihat pada gambar, T0 adalah terang pusat yang memiliki intensitas tertinggi. Kemudian di samping-sampingnya secara berurutan terdapat gelap 1 atau G1, terang 1 atau T1, G2, T2, G3, T3, dan seterusnya. Jika kita lihat semakin menepi, intensitas terangnya akan semakin berkurang dan pada akhirnya akan meredup. Sebelumnya, terdapat dua jenis interferensi, yakni interferensi maksimum dan interferensi minimum. Jenis interferensi pada gelombang-gelombang cahaya yang bertemu tergantung pada selisih panjang lintasan gelombang yang berinterferensi. Jika jarak celah ke layar L terlampau jauh yang nantinya menyebabkan sudut simpang difraksi terhadap garis normal layar, tau theta terbilang kecil, maka kita bisa menganggap bahwa cahaya-cahaya yang masuk bersifat sejajar, sehingga jika cahaya-cahaya tersebut dianggap sejajar, maka kita dapat mencari perbedaan pintasan cahaya yang berinterferensi. Seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa garis-garis di sini dianggap sejajar. Maka, sama seperti celah tunggal tadi, kita menemukan bahwa sudut di sini adalah sudut theta, dan jarak antara dua celah kita sebut sebagai D. Maka, perbedaan panjang lintasan cahaya atau delta S pasti sama dengan D sin theta. Jika terjadi interferensi maksimum pada layar, maka delta S harus memenuhi hubungan ini, yakni 1 lambda
2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Maka kita bisa masukkan D sin theta sama dengan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Yang mana dari sini kita bisa membuat rumus umumnya, yakni D sin theta sama dengan K lambda. Sedangkan untuk interferensi minimum, delta S harus memenuhi hubungan delta S sama dengan 1/2 lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, 7/2 lambda, dan seterusnya. Seperti yang tadi, kita juga akan memasukkan D sin theta sama dengan 7/2 lambda dan seterusnya. Kita bisa menyederhanakannya menjadi D sin theta sama dengan 2K kurang 1 kali 1/2 lambda. Nah, dari sini kita bisa menemukan rumus umum, yakni D sin theta sama dengan K kurang 1/2 dikali lambda. Namun, yang perlu kita ketahui adalah terdapat hubungan antara jumlah celah persatuan panjang dengan jarak antar celah, yaitu D sama dengan 1/n, yang mana D di sini adalah jarak antara celah, sedangkan N di sini adalah jumlah celah persatuan panjang.